Oke, bisa. Sekarang mau bahas sedikit terkait dengan tenaga kerja, market labor atau pasar tenaga kerja. Nah, di sini katanya si Amar itu punya dua pekerjaan gitu ya. Dia kerja di masa winter dan juga di masa summer. Nah, segini pendapatan dia dibayar per hour, dan juga di di summer juga sama gitu ya. Dia dibayar per hour juga. Nah, katanya si Amar itu menghadapi supply dari labor itu yang meningkat gitu. Artinya semakin banyak tenaga kerja gitu ya. Ini konsepnya sama kayak dengan supply di market yang teman-teman udah tahu aja gitu. Nah, tapi bedanya di sini, ini kan berarti labor gitu ya. Ini upahnya, upah per pegawai atau wages. Nah, di sini sama gitu. Ada supply, ada juga demand nih gitu. Nah, katanya si supply ini geser ke mengalami peningkatan gitu ya. Meningkat gitu ya. Nah, maka di sini kalau misalnya supply itu meningkat, di sini misalnya awalnya di sini nih. Kuantitinya di sini. Berarti kan labelnya cuma L1. Nah, ketika dia tuh meningkat gitu ya, artinya dia kan ke kanan gitu kan. Entah nanti dia ke kanan berarti jadi L2 kayak gitu. Nah, artinya semakin banyak tenaga kerjanya gitu yang disuplai di pasaran gitu kan. Nah, dari segi demand, ketika supply itu meningkat, dia kan nggak mau wagesnya tambah tinggi kan. Misalnya supply di titik L2, maka si demand atau perusahaan itu cuma berani bayar upahnya di tingkat ini gitu, di tingkat ini gitu. Nah, intinya ketika terjadi penambahan dari supply yang banyak, artinya ketika supply itu banyak kan ibaratnya kayak barang gitu. Kalau barang makin banyak, dia semakin murah gitu kan. Nah, maka begitu juga tenaga kerja gitu. Kalau tenaga kerja banyak yang nganggur gitu kan, maka gaji itu akan jadi murah gitu, karena ya perusahaan bisa milih karyawan-karyawan mau dibayar murah gitu kan, karena pilihan mereka banyak gitu. Nah, katanya jika opportunity cost dari waktu luangnya si Amari itu meningkat, maka apa yang harus dilakukan gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia santai, dia tuh lebih berharga gitu, dia santai karena dia opportunity cost ketika dia santai kan meningkat ya. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah kerja lebih banyak jam lagi gitu, karena biar ketika dia santai itu ya dia rugi gitu kan, karena kan kalau dia kerja dia bisa dapat lebih banyak uang gitu kan. Nah, sekarang kondisinya ketika dia santai justru dia lebih untung gitu, karena secara pendapatan nggak seberapa gitu kan, maka dia harus meningkatkan jam kerjanya gitu biar dia bisa nggak rugi gitu dari opportunity cost dari waktu luang dia kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia nanti mau pasang buat naikin tarifnya dia per jam, itu nggak mungkin ya. Nah, kan katanya di sini si slope dari supply tenaga kerja itu kan makin banyak kan, makin banyak nih labor, dia nggak mungkin masang tarif lebih tinggi gitu, karena nanti dia jadi nggak dipakai gitu kan. Maka pilihan satu-satunya adalah dia harus ningkatin jam kerjanya dia gitu, biar dia bisa menghasilkan lebih banyak, sehingga waktu luang dia tuh nggak begitu terlalu mahal gitu kan. Gitu aja jawabannya yang A. Oke.